Negara paling bahagia di dunia Denmark, sama kayak sekarang nih, ini lagi bahagia-bahagianya nih hari ini karena kedatangan tim lo. Ini aku sebenarnya apa? Ini kedatangan legend loh ini. Iya, legend banget. Ini makan aku Wawan bukan legend. Benar juga sih. Tapi Mas, kita pengen tahu dong, gimana sih tim lo ini awalnya terbentuk? Yang nanya unik aja. Iya nanya. Oke. Manggilnya berarti ya. Udah. Sama pintunya di sana. Unik ada singkatannya loh. Apa tuh? Apa? Ayu dan menarik. Oke. Ini berarti Bang Wawan, aku panggilnya Bang Wawan, Mas Wawan. Kak Wawan. Oke, Kak Wawan ini mungkin boleh diceritain gimana awal mula tim lo ini terbentuk. Oke, saya jelaskan tapi makan dulu ya. Aduh, boleh deh. Ada nasi nggak? Nggak ada nih kalau nasi. Pak, iya. nanti aja waktunya. Ini ada sejarahnya. Oh iya? Tim lo itu dulu bikinnya di food court. Oh ya, terus? Aku ngundang Bobby, Dondot, sama dulu Aan. Sebelum Afis itu Aan. Berempat, kita bikin grup band, tapi paling gila se-Indonesia bisa nggak nih? Gitu. Oke. Itu enak nih kayaknya ya, makan dulu ya gimana? Makan dulu dong. Jelasin dulu, jelasin lanjutin. Terus setahun kemudian Afis masuk, Aan dimarahin sama orang tuanya. Dimarahin maksudnya? Kamu jangan kerja musisi, kamu kerja kantoran aja. Oke, jadi digantiin posisinya sama Afis. Sorry. Soalnya Aan juga berantem sama Bobby. Kenapa? Masalah cewek kayaknya nggak? Bahaya. Oke, kalau gitu jangan diceritain, kita nanti di belakang kamera aja. Ini yang terus habis itu gimana habis itu terbentuknya? Habis terbentuk, kita cari berlima nih kalau ini makannya kapan ya? Iya, sekarang aja dulu. Nanti aja. Mau makan ditanyain terus. Bawain nanti aja. Nah, ini host satunya nggak fungsi, suruh. Iya, makanya ini mau keluar tadi. Jangan. Jangan, Kak. Itu sahabat aku tuh. Oke. Nah, terus pentas pertama itu 27 Agustus itu kalau berempat doang nih kayaknya nggak seru nih. Kita tambahan satu personil lah. Terus kita ngerekrut almarhum Benjo. Udah almarhum tapi. Gitu. Jadi 27 Agustus itu berdirinya tim lo. 97 tahun 97. Bahkan aku belum lahir waktu itu. Kak. Saya juga kaget denger. Masa sih? Iya, 97 aku belum lahir, bahkan itu legend banget. Itu 97 itu udah lama banget loh. Gimana bisa sampai tetap eksis sampai sekarang? Dia ikutan nanya, kamu aja. Benar-benar sahabat saya loh itu, Kak. Aduh, ya. Sama dia, hostnya dua, yang nanya dua. Kamu bisikin aku berarti ya nanti ya. Supaya eksis ya kita sering-sering kumpul. Kalau berantem cepet-cepet minta maaf, tapi kita nggak mau maaf-maafan ya. Kalau berantem diem-dieman. Terus pergi keluar kota, akhirnya kita nggak satu kota. Ini di Solo sekarang. Oke. Di Solo. Di Solo, saya di Depok. Ini jauh banget ini. Di mana tuh? Di Bonbin ya, di Bonbin Ragunan. Jagakarsa. Dia di Depok. Ya Nomaden. Depok, Sawangan juga. Nomaden ya di mana-mana. Tapi kalau dari setiap personilnya ini memang dibentuk atau dibangun karakternya sendiri-sendiri. Ya kita dulu waktu satu base camp itu yang nanya dia nggak enak. Nih tanya makanya nih dari tadi nih. Sama aja Jadi gini, waktu itu gimana? Ada karakter sendiri-sendiri kah dibangun atau emang udah dari sananya ada karakternya? Ya karakternya ya kalau Wawan gimana, kalau Bobby gimana kita. Ini dia lucunya kalau umpamanya nyanyi Obi Masuk malah minum lagi. Ini lagi ngomong nih. Tahu dimarahin kan? Kamu dibully. Iya minum boleh. Kita menyesuaikan karakternya aja. Hafiz dulu kan gemuk banget nih. Pernah satu kali main drum, terus kita sedang main, tiba-tiba dia hilang. Kemana? Jatuh di belakang panggung. Kursinya patah. Jadi Hafiz dulu badannya gede kan, suka ngerusakin kursi. Jadi dia ini aja ya, kalau dibikin karakter tukang makan gitu. Ini paling tinggi dia ngapain? Di sini dijelasin. Baru diceritain. Bener-bener. Nggak apa-apa. Udah kesini nih sekarang nih. Gantian ya. Ini mungkin mau jadi personil kelima lagi. Pengen lagi. Udah gabung nih. Terlalu ganteng jaga. Ikutin dulu aja nih. Regenerasi loh, Bang.
Terus kamu ngapain? Saya manajernya. Kalau awalnya kebentuk ini memang udah ada komedinya atau gimana? Enggak, kita tuh teman-teman kampus, saya teman kampus seni rupa UNS. Satu kampus dengan dia. Dia itu sebetulnya adik kelasku. Oke. Tapi umurnya jauh di atasku. Oke. Terus aku lulusan seni rupa kan. Yang ada saya nggak pernah naik kelas dulu. Jadi saya lulus, dia lulus, tapi menurut dia, kalau menurut dosennya nggak lulus. Oh, kayak gitu, bisa kayak gitu ya? Jadi Yang DO penting menurut kepercayaan sendiri aja ya yang penting ya. dari UNS Solo, terus ketemu Bobby. Ini Bobby gitaris rock terbaik antar rumah sakit jiwa se-Solo, Bob teh. Rumah sakit jiwa doang, antar mahasiswa. Antar mahasiswa. Rumah sakit jiwa. Pialanya ada. Ada. Ambilin, Bob. Oh, jauh di Solo. Jauh. Nanti nggak percaya, Jauh dong. orang-orang nggak percaya. Jauh dong, nggak cukup nih program. Tapi di awalnya fokusnya ke musik. Enggak, justru kita itu kumpul-kumpul. Atau komedi dulu maksudnya? Skill musiknya itu, ini yang Sena mana sih? Ini belakang. Di belakang Bang. Jadi gini, Bang, itu jangan, Bang. kameranya. Itu yang nonton di sana. jadi gini, kita itu berasal dari teman, dasarnya teman, bukan karena skill dia main bass gitu, enggak, main gitar enggak, gitu. Main apa tuh? Ya pokoknya temen aja. Oh kamu pegang bass aja, kamu pegang drum aja, Oke, gitu. di setting jadinya ya. supaya Jadi gitu, bisa Sen. ya. Loh. Beda orangnya. Udah pindah lagi ke sini, kan mau duduk lagi. Ngeselin ya ternyata ya. Bang, tapi kan tadi abang sempat bilang awal tim lo tuh mau bikin, abang punya ide buat bikin band paling gila se-Indonesia. Emang di konsep Bang Wawan waktu itu apa? Karena saat itu belum ada. Ada umpamanya dangdut, lucu, PMR, PSP itu jadi inspirasi kita. Oke. Kalau band kayaknya belum ada nih, kayak yang mainin rock, mainin musik pop, tapi dibikin gila, dibikin lucu dengan berbagai macam triknya gitu. Dari situ berangkat. Aku ajak tuh Dondot, Bobby sama Aan itu ke bioskop nonton Mr. Bean. Oke. Tuh lihat konsepnya gimana, nanti ceritain semua ya. Gitu. Oke. Begitu pulang dari bioskop, gimana? Wah, itu adegan yang tadi lucu tuh, kita pakai aja untuk pentas. Enggak, maksudnya konsepnya Mr. Bean itu gimana? Diterapkan ke band kita gitu. Ternyata nggak ada yang ngerti. Aku salah briefing. Harusnya gimana tuh? Harusnya aku mintain tolong gimana konsep itu sehingga menjadi film yang lucu di bioskop. Kalau kita band ini, kita konsep gimana supaya jadi lucu di panggung. Gitu. Oh. Harusnya briefingnya gitu, aku salah. Mana rotinya tadi mana? Ini nih, Udah ngambil lagi aja. Tapi Mas, ini kan lagi makan nih, mungkin bisa dijawab sama personilnya yang lain. Dulunya itu, apakah dari gampang-gampang aja atau ada tantangan karena kesulitan ekonomi misalkan atau dan lain sebagainya? Dulu itu Pak Oke, ini kan yang ngomong kamu. Aduh, agak tell me itu. ada kesulitan nggak dulu ketika pembangunan dari tim lo ini? Mengingatkan dulu ini apakah dari nol banget atau udah punya uang dan lain sebagainya? Ya ada kesulitan. Apa? Masalah skill. Oh, yang tadi Jadi itu. kalau dia kan udah mumpuni, saya mesti belajar. Yang dia ngajarin tuh. Kalau saya salah ditendang-tendang gitu. Serius nih? Iya. Oke. Dulu ini saya krunya, kru. Enggak, Ya bawain lah maksudnya. Ya. enggak dulu ini Mas, jangan. Itu yasinannya ini gimana? siapa Udah tadi siap ngomong makanannya? Makanannya udah siap belum? Bang. Kejauhan. Iya. Ntar dulu. Bang Mai, Siapa Bang Bang Mai Mai siapa sih Bang? Lagi ada acara di rumah. Apa, Bang? Jangan blocking sini. Oh, Putra itu kan meninggal. Lagi ada Gila. Putra siapa? ayam. Ayam. Ayah meninggal. Ceritain dulu. Nyebrit mulu sapam apa gimana sih Hera? Oh, tapi memang sapam ya. Sapam. Ini si Putra, ayamku meninggal di sana. Nggak sana loh. Oh, saya di sana. Iya. Medan mana? Sana. Menurut arah mata angin, tebak aja lah Bang. Ya udah di sana aja. Di sana Oke. Putra meninggal. Jadi hari ini itu lagi peringatan 10 harinya Putra di sana. Jadi lagi acara di sana. Terus? Iya, makanannya tadi udah disiapkan kan sama Udah. Pak Ustadznya udah. Terus ngapain ke sini? Udah. Mau apa coba? Kamu ngapain ke sini? Kamu ngapain ngajak Ayamnya aku ke sini? mana? Abang Tadi emang kan ayam ada bilang. panggilannya? Ayamnya kan udah meninggal. Tapi emang ada tanggal. Iya boleh silakan duduk ya. Boleh silakan Abang duduk. yang duduk gak apa-apa Yuk, Bang Bila Adi ya? silakan duduk. Apa ya?
ayamnya ada panggilannya. Ayamnya itu namanya Putra. Geser Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan berantem dong, jangan berantem. Bukan. Jelasin dulu. Bukan. Iya. Jadi aku tuh punya ayam namanya Udah. Putra. Langsung aja. Apa? Nggak usah lama-lama. Lama-lama apa? Putra. Kita lihat deh profilnya deh Ini bareng-bareng siapa biar sih nggak orang bingung. ini nih? Siapanya itu motong-motong pohon jengkol itu dari semalam bangunin orang tidur? Ya kan Put ya, nggak bisa wak tidur enak. Kok ceritanya kok sama Maya cemana? Pemirsa pagi-pagi seru, kalau untuk tamu istimewa yang satu ini, kayaknya sudah pada tahu deh ya, dialah Adi Sudirja, pembuat konten yang sangat mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena kebersamaannya bersama ayam bernama Putra. Wangi kan? Wangi kan Put? Wangi kan? Wangi kan? Kayak gini jangankan Maya, Lastri, Lili, Siti, semua bisa kau gandeng. Konten-kontennya bersama Putra memang sangat ditunggu. Lantas bagaimana ya perjalanan karir Adi Sudirja dari awal hingga saat ini? Langsung saja kepoin yuk di pagi-pagi seru. Sama Tuhan, kapan? Mau ditanya balik nanti kapan mati, sakit hati kau. Oh itu Putra itu ayamnya. Itu yang bikin abang sedih. Kalau ini tahu, kemarin yang udah ditawar berapa? 10M. 10M loh ayamnya ditawar. Iya. Zaman-zaman dia viral itu sempat ditawar 10M. Cuman aku nggak berani kasih. Kenapa? Karena Gimana ya? Karena Bang Adi maaf banget Bang Adi itu. Pak mohon maaf. Ini cateringnya untuk nanti tamu-tamu yang datang ya. Tolong jangan dimakan-makan Ini kan dulu. termasuk tamunya Unicum. Dan ini gitu. saya yang punya apartemen. Gak apa-apa Bang Adi, kita duduk lagi, kita Oh, gitu. ngobrol. Oke, ini makan, ini ngobrol. Iya, oke, Ini nggak ngobrol, apa-apa. ini ngobrol. Yuk. Boleh. Aku kenal kok Putra, tenang aja. Oh gitu. Jadi nanti ini hakku juga ada di sini. Oh gitu. Oke, nah Bang. Duduk, kita ngobrol. Jadi gimana nih yang 10M Mas, tersebut? dengerin dong orang lagi ngobrol. Ini Duduk nggak? Duduk Ini nggak? menikmati Bang Adi, Bang Adi, makanan. loh. Duduk nggak? Duduk nggak? Duduk. Orang lagi cerita. Oke. Iya. Yuk, durasi cepet. Nah terus gimana Bang waktu itu 10M kenapa waktu itu ditolak 10M? Sini. Jadi pada waktu itu kan dia viral banget tuh. Iya. Terus banyak sini. Duduk. Nah, terus sampai ditawar 10M. Awalnya 50 juta. Wow. 50 juta baru omdet 250 juta. Dari Kobuzer. Terus terus 1M. Terus sampai ada sebuah perusahaan titik-titik 10M. Perusahaan apa? Titik-titik. Alah, titik-titik Gimana jangan titik-titik di disebutkan. atas? Barangkali. Kali aja mau masuk ya boleh di program ini. Makasih. Sama-sama. Kenapa ditolak? Karena aku gini, karena yang mengantarkan Putra sampai ketemu kali injek dulu. Aduh. Ayo, duduknya Saya makanya jadi normal bingung aja nih, gitu. saya punya. Kita dengerin nih sama-sama nih. Terus dong, kenapa ditolak? Karena aku mikirnya gini, Putra ini yang mengantarkan mimpi-mimpiku. Oke. Yang mungkin kalau diuangkan lebih dari 10M Oke, kayak gitu. bye-bye kena. Nanti ketabok gitu. mereka. Kursiku mana tadi? Nah, Ini. tuh. Oke, udah itu pokoknya nanti kita bakalan kulik bareng-bareng lagi. Ini juga biar mereka baikan dulu, tapi tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Bang Adi. Sembarangan Coba buang dulu sampahnya. Bang Adi, lihat dulu Pakai kayak mana cemana. tadi dulu. Ya makanya itu kok bisa pula sampai bertumpuk kayak gitu jorok kali. Betul orang belanja kalau kayak gitu. Padahal dari dulu Betul kan orang. kita diajarin ya, buanglah tempat sampah pada sampahnya gitu. Kebalik. Kebalik. Sejak SD kan kita diajarin gitu, kenapa masih ada tumpuk-tumpukan kayak gitu? Ya kan? Buang sampah pada sampahnya enggak gitu. Buanglah sampah pada tempatnya itu yang bener. Iya itu betul itu. Ya tadi salah. Iya, kamu jadi berantem, Maunya kok jadi Pak Mai berantem. tengahin dong, Oke, Pak Mai kita sebagai mendingan balik lagi ya. Oke, iya. Ini ada Tapi enak ya di sini tuh ada informasinya, ada ngobrol-ngobrol. iya dong. Tepuk tangan lah, jangan malam gitu. Bagus. Lanjut. Program bagus ini. Bisa makan juga loh di sini. Iya. Bisa makan. Udah loh. makan, udah. Kita mau ngobrol. Bentar, ya di Bisa belakang kita mau semuanya. ngobrol ya bentar ya. Yuk silakan. Nah, ini kita pengen tahu dong suka dukanya, apalagi untuk tim lo yang udah legend Dari ya, 97, untuk bisa bertahan sampai sekarang gitu. Dan juga abangnya pasti kita pengen tahu dong gimana nih suka dukanya dari Mas Wawan dulu. Oh iya, Yang tua dulu deh. Senior, maaf, senior. yang kayak debt collector dulu deh. Ya udah sweet. Oke. Oke. Duluan. Aku dulu. Bisa diam nggak? Udah. Ya, aku dari keluarga tentara. Ini dulu bang. Ini dulu. Katanya Iya, udah, Ayo, mohon izin dah. senior Lanjut, dulu. Iya.
Ayo. Cepet lah 8 kali. Ini gini-gini Durasi bang, durasi nanti nggak dapet. Aku keluarga tentara dengan 6 anak. Oke. Dondot bapaknya bengkel ya, punya bengkel ya. Bengkel. Ini keluarga musisi Bobby. Hafiz malah yatim piatu. Jadi kita keluarga menengah bawah lah. Bahkan waktu dulu promo, saya sempat untuk ongkos ke Jakarta itu untuk promo ke TV-TV. Aku nggak punya duit, pernah pinjem Bobby. Padahal itu udah promo. Hah? Jangan nanya. Berarti sampai namanya besar kayak sekarang itu butuh perjuangan Enggak, banget ya namanya tim lo bukan besar. Iya, Maksudnya nama udah mencapai besar tim titik lo, itu. jadi Apa sih pegang-pegang? Bang Ade, gimana Bang Ade? Coba ceritain. Oh, dia bukan anggota tim lo. Bukan. beda, Bukan, beda. makanya Bacanya dibedain. beda. Makanya Makanya bajunya beda. dibedain. Makanya bajunya beda. Oke. Adi Sudirja konten kreator itu bacanya apa itu? Aduh, jangan fokus ke situ bang Adi. Aktor gitu dong, main Aktor, film ya. sekarang. Ceritain dong bang. Ceritanya sekarang itu mungkin nggak ada apa-apanya tanpa cerita yang dulu. Jadi dulu itu aku tuh sempet nggak makan berhari-hari. Belum. Bentar mas. Belum. Bentar, belum. Belum. Bang, ini kayak kapan diceritain ini bang kalau Aku, kayak gini terus bang? ini pernah nggak apa unik? Unik. Unik. Sienna. Pernah nggak makan? Udah closing, Apa sih, udah nggak closing, kenal? udah closing. Oh iya. Belum. Oke baiklah, terima kasih. Belum. Tapi pernah nggak sih mas-mas Pernah. Belum. Pernah nggak sih mas-mas Temlo nggak makan 3 hari? Gak makan 3 hari. Fokus dulu. Sabar. Yo. Iya. Ayo ceritanya. Ceritanya. Jadi pernah aku tuh nggak makan 3 hari, nggak punya tempat tinggal, gelandangan di mana-mana, diusir orang. Aku tuh cuma minum botol aqua yang dibuang orang. Minum air, masa botol diminum? Enggak. Botol kan plastik. Udah jangan berantem lagi. Ini bohong, ini bohong. Iya, oke bentar nanti kita Ini bahas. tangannya ngetril. Bentar gini, tangannya gini. Ini bohong nih. Lanjut bang Adi, lanjut dulu terus. Sampai seto Nggak percaya. menang Mas, gini sendiri dong security. Jangan makan aja, tolong diamankan satu lagi. Tadi makan botol gimana? Makan botol. Lanjut, Jadi Bang sampai kayak gitunya aku pernah mengalami kehidupan ini kayak gitu. Yang gimana? Ya artinya sempat di tahap yang seperti itu sampai pernah suatu hari itu aku itu dan akhirnya juga pernah kejadian aku tuh nggak punya uang sama sekali di hari itu. Terus aku nyariin tuh duit recehan 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Di mana? Iya. Di kos-kosan. Oke. Maling berarti. Kos-kosan Kos-kosanku sendiri. Kos-kosan sendiri. Kos-kosan sendiri. Kos-kosan sendiri. Terus bang titik baliknya di mana bang Adi? Tadi kan udah gak makan. Oke sabar. Tadi kan udah gak. Sini deh. Udah. Berdiri mulu kerjanya di sini. Nah. Jadi untuk penghalang. Tadi kan udah gak makan 3 hari. Sampai akhirnya bisa makan tuh gimana caranya? Nah, jadi pada waktu itu aku tuh di Aceh dan memang itu survive-nya hidup Tadi aku pada katanya desa. Medan, Itu. sekarang Aceh. Aceh sama Medan kan abang adik, saudaraan deket. Tapi kan beda provinsi. Udah. Pak dulu dengerin dulu. Dengerin dulu, kita dengerin dulu. Produser bisa nggak kwitansinya langsung ditandatangani? Bisa biar langsung Kita dengerin dulu. Klarifikasi abis ini Kita jangan ya dengerin bang. dulu. Lanjut. Nah, itu sampai kayak gitu pada waktu itu. Nah, itu terjadi di Aceh tahun 2011. Dan aku ditolong sama seseorang namanya Bang Dede, dia itu adalah supir travel. Kayak gitu, dia yang nemukan aku di jalanan, terus aku diangkut gratis dan kemudian dikasih makan segala macam kayak gitu. Terus habis itu titik balik abang bisa jadi akhirnya konten kreator dan bisa bermain film gimana bang? Itu perjalanan yang sangat panjang. Itu perjalanan yang sangat panjang dan akhirnya tahun 2023 bulan 5 tanggal 5 bener. Itu aku mulai ngonten. Mulai ngonten, pertama kali aku beli iPhone. Apa sih? Yang sama putra ya? Beli handphone. Boleh. Apa-apa. Beli handphone di situ tuh aku langsung kayak gini. Aku pengen tahu. Aku kan dulunya anak teater, anak apa-apalah kayak gitu kan. Anak bapak ibu gitu-gitu. Kok aku nggak bisa mencerna ceritanya ya? Bentar dulu, makanya dengerin dulu. Makanya jangan dipotong-potong, ke distract otakku. Tadi Gini, intinya gini. tiba-tiba jadi anak teater. Iya kan ini multi talent ya. Alhamdulillah Tadi juga iya. nyoba-nyoba kan. Iya, anak teater, makan beling, gitu-gitu segala macam banyak. Untuk dapat peruntungan. Bentar. Jadi pada intinya aku pernah mengalami kehidupan yang sangat-sangat Di bawah. di bawah. Bawah itu. Aku berjalan hidup segala macam, akhirnya sampai untuk mengonten nih. Akhirnya di situ tuh aku berpikir, kapan aku ini
polnya actingku ini sampai mana, polnya mainanku ini sampai mana. Nah di situ aku beli handphone dan itu aku bilang sama handphonenya, kok mahal, kan? Ayo kita cari duit, aku gitu. Ngonten tanggal 5 bulan 5 tahun 2023. 3 bulan kemudian viral lah si Putra itu. Sampai akhirnya makan sama ayam itu meledak lah, itu tanggal 23 ayam, ya? Agustus. Jadi dari bulan 5 ke bulan Agustus, 3 bulan aja. 3 bulan. Sampai Putra ditawar yang 10M tadi yang pertama di depan. Kayak gitu. Setelah viral, diundang TV Sono sini, ala-ala ini kucrut. Langsung banyak tawaran-tawaran film, alhamdulillah kayak gitu. Terus berarti pertama kali abang main film di tahun? Kemarin 2024. 2024 dari 2023 1 tahun udah jadi konten kreator langsung jadi main film. Iya kayak gitu. Udah berapa judul berarti bang sekarang? Alhamdulillah 13. 13 judul udah ada yang pemeran utama berarti. Pemeran utama udah ada 2 film pemeran utama, PU gitu. Oke. Pembantu umum. Tapi yang Pemeran ngasih utama kopi-kopi. dong, masa pembantu. Tapi ini kan, jadi ini tuh ada korelasinya ya antara tim lo dan juga Bang Adi ini tentunya. From zero to hero. Kita akan kulik lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Horas. Horas ya di bawah horas ya. Marga-marga ya semuanya isinya Iya, ya. Lomba Sitorus ya bener. Tapi nih tadi balik lagi, kita tuh udah dapet, ini Udah goyang-goyang selesai terus jogetnya ya. dong. Kita udah dapet kesamaan nih antara Tino dan juga Adi Sudirja. Mereka itu adalah orang-orang pemirsa yang membangun karirnya dari nol, from zero to hero. Mungkin dari yang senior dulu ini. Aku nggak terima disamain sama dia. Oke, iya. beda, Oke, kita agak beda. Beda dikit ya. Ngambek. Kita beda, tapi beda. Mas Wawan, gimana nih untuk dari awalnya sampai bisa ada di sini tipsnya mungkin untuk pemirsa yang ingin merintis karirnya? Yang penting berkarya terus aja. Ya, mau punya ayam mau enggak berkarya terus. Aku nggak nyindir, kenapa ngelirik aku? Cuma melihat. Tapi hatiku yang tersindir. Dan dari abang juga tadi ada yang belum diceritain ya. Abang ini kan tadi sempet susah makan kan? Susah untuk dapetin makanan sampai akhirnya sekarang bikin restoran, gimana tuh ceritanya? Iya, jadi aku buat warung sego sambal. Boleh lah ya. Boleh dong. Boleh lah ya, sikit-sikit, tipis aja. Nah, sego sambal itu harganya cuma Rp7.000. Wow. Kenapa aku buat 7.000? Karena aku pernah mengalami sebuah keadaan aku nggak bisa makan di hari itu. Aku nggak punya uang sama sekali, aku nggak tahu mau makan apa, bahkan bahan makanan nggak ada, beras nggak ada, bahkan air minum galon pun nggak ada. Kayak gitu. Terus aku coba cari-cari uang yang tersisa dari meja-meja, dari segala macam, terkumpullah 5.000. Nah, di Rimbo Bujang itu, di Jambi itu aku tinggal, itu dia ada makanan tengah malam jam 11 sampai jam 10 itu harganya 5.000 nasi uduk. Jadi aku terpaksa nunggu malam agar bisa makan. Tadi Medan, Nggak pernah ngalamin itu. Udah. Jambi. Jangan diskusi di sini dong. Enggak, korelasinya gimana? Oke. Tadi Medan, Oke. terus Aceh, sekarang Jambi. Pindah-pindah. Perjalanan hidup. Orang yang jujur itu biasanya ceritanya itu selalu berulang. Ini beda-beda. Ini udah jujur Wan, udah pindah-pindah tempatnya. Jujur tapi memang pindah-pindah ya Mas ya. Kenapa? Keramas ya Mas, boleh. Oke lanjut Bang Adi. Bang, ini Iya, kan jadi akhirnya aku mendedikasikan makanan itu Rp7.000 itu untuk yang mungkin kita nggak tahu ada anak kos-kos di sana, anak kuliah atau bahkan orang-orang yang kebangun siang apa segala macam untuk bisa makan murah dan kenyang di siang hari gitu. Jadi jam 10. Gokil, niatnya mulia banget ya. Telat males Bapak. Heran deh. Udah dong. Kayak gitu. Tapi ini kan dunia ya bisa dibilang komedi lah ya. Iya. Ini nggak jauh sama hujatan dari netizen, dari yang lain sebagainya. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang ragu untuk bikin konten karena takut dihujat. Mungkin ada tipsnya? Nah, kalau aku, mana kameraku yang mana? Pilih. Kalau aku yang penting kita itu berani dulu dan jangan copy paste. Be you, jadilah dirimu sendiri, jangan banyak tingkah kau. Jangan sok-sok jadi ini, jadi itu, nggak usah. Udah jadi dirimu aja. Mas Wawan seperti ini yang kita kenal 2002 tahun berapa puluh tahun yang lalu, Adi Sudirja kayak gini ya udah mampuslah situ ya kan gitu. Mau hitam kulit, mau segala macam ya buktinya ya jadi juganya gitu. Jadi Intinya walaupun kamu cuma punya HP ala kadarnya, walaupun kamu lahir dari keluarga yang kurang sama kayak aku juga,
pokoknya dari bawah banget, udah kau harus semangat dan kemudian yakin bahwa suatu hari nanti kau akan besar. Iya. Dan yang paling penting adalah ketika sudah besar, ketika sudah rame, ketika sudah dapat platformnya, kau harus ngapain? Itu yang paling penting. Oke. Gitu. Artinya kita juga harus memikirkan, aku nanti kalau viral, aku kalau besar, aku mau jadi apa ya? Mau jadi penyanyi, mau jadi presenter, Yes. pemain film. Oke. Aku mau nanya, Jadi harus punya bakat. aku mau nanya Boleh. itu kan ayamnya bikin viral kan itu? Iya. Kau kasih apa itu ayamnya? Sekarang. Dari hasil viralnya itu sebelum meninggal dia. Kasih rumah lah. Kalau nggak dikasih apa-apa dia berarti mengeksploitasi ayam. Oh ya ampun. Tapi udah dong sampai nggak rela dijual 10M loh. Harus dilaporkan kalau gitu. Tenaga kerja aja eksploitasi anak nggak boleh. Ini eksploitasi Beda dong ayam. kalau binatang, beda dong Bang Wawan. Oh nanti kita bikin kementeriannya Iya sendiri. udah beda kementerian ayam gitu. Maksudnya oke. Ada hal yang menarik banget sama Mas Wawan ini kan tadi mungkin untuk triggernya gimana untuk bisa mulai sesuatu. Tapi untuk Mas Wawan itu untuk melestarikan kejayaan itu mungkin bisa dikasih tips and trick. Gini. Nah, kaget juga tuh. Telat juga sih sedikit kagetnya sebenarnya. Tapi lanjut deh Bang Wawan. Pernah kita sering diundang. Gantian kau yang berdiri di situ. Oke. Yo gimana Mas? Gini, kita dulu pernah diundang. Kesana. Kita pernah diundang. Terima sama- kasih telah menyaksikan. Ya, gimana belum dong? Belum. Pernah diundang sama tokoh Medan, Bang Olo Panggebean. Nggak tahu, aku makanan cerita- deh, makanan cerita jangan aja, diambil Nggak, cerita aja sana. Nah, itu ada cerita lucu. Jadi waktu Timlo mengisi acara di salah satu stasiun televisi, itu Timlo itu SMS pullingnya itu paling banyak, Ya. mengalahkan juara 1. Padahal saat itu Permisi Timlo, Ibu. saat itu Timlo Itu ditawarin, oke. hari Boleh, yang ini mantap. sambil megang. Ceritanya kayak orang sukses. Kalau orang sukses kan ngobrol sambil minum teh. Oke, lanjut Bang Wawan. Tehnya cuma sedikit lagi. Kau ambil sedikit. Udah pegang aja, udah cepet ngobrol. Ayo Mas Wawan. Nah, gitu. Ayo Bang Wawan gimana? Ntar aja, nanti aku kesedak. Oke, gimana? Waktu aku dipanggil Bang Olo, ternyata Bang Olo itu anak buahnya dan masyarakat di sekitar pada SMS untuk memenangkan Timlo. Padahal Timlo bukan peserta saat itu. Jadi abis itu, wah ini mikir ternyata banyak komunitas masyarakat Batak yang cinta sama Timlo. Akhirnya di situ aku punya nasar. Apa tuh? Nasar penyanyi. Beda duduk dong, aja di beda. sini. Udah contohin. Gak punya nasar. Keinginan. Ya. Aku mau bikin konten-konten Batak untuk menghargai mereka. Oke. Jadi akhirnya akhirnya timbul ya gitu ya. padahal aku orang Jawa. Jadi orang Jawa dulu terinspirasi juga sama Edi Silitonga. Edi Silitonga itu orang Batak tapi nyanyi Jawa. Oke. Nah, gimana kalau aku orang Jawa tapi nyanyi tentang budaya Batak gitu. Oh, mantep banget ya. Intinya harus selalu berkarya tadi ya bener ya tadi Ya. yang kata Bang Wawan itu untuk melestarikannya. Kita mau dengerin lagi kali ya Shen ya. Nggak Untuk usah, Bang nggak usah, Wawan. nggak usah. Untuk tim lo perform lagi nih pemirsa juga gitu. pasti mau. Kenapa jadi ngambek Bang Wawan? Jangan ngambek dong kan ngambeknya sama yang itu, Oh, iya. bukan sama yang ini. Tapi kita tutup dulu ya. Iya. Dan tentunya Mungkin siap-siap boleh. Bang Wawan sekalian. silakan. Nanti Ini kita jangan- ngapain yang ini di di sini. meja. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Oke. Bentar, kan pengen juga nyanyi kan. Iya, nanti Tapi nyanyi kita bareng dada-dada dulu loh. di Oh, sini, gitu ya, Bang Adi. dada-dada Kita dulu. dada-dada dulu. Terima kasih semuanya telah menyaksikan pagi-pagi. Bukan ya? Ini nih, ini. Oh, iya. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan pagi-pagi seru bersama kita semua tentunya ya. Nanti kita akan balik lagi besok di jam 9.30 waktu Indonesia Barat dan kita bakal lihat Bakal langsung ngapain? tim Bakal lo langsung untuk tim nyanyi lo. lagi. Silakan Mas Adi, ditutup aja. Ya. Apa kata-katanya? Pagi-pagi seru. Pasti seru. See you besok pemirsa.